Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Topik kita kali ini adalah kita akan bahas mengenai camp. Jadi camp fundamental OMG ini nanti kita akan adakan di akhir Januari, ya, di minggu keempat. Nah, sebelumnya kita akan review sedikit apa isi dari camp, kemudian apa yang nanti akan diberikan di sana, peserta dapat apa, manfaatnya dan sebagainya. Kita mulai dari berbagai cara sehat. Jadi ada banyak cara sehat, misalnya dilihat dari pola makan gitu kan. Berarti Anda harus mengadopsi salah satu pola makan, jenisnya macam-macam. Ada berbagai macam cara diet, ada diet paleo, ada diet mayo, kemudian ada ketogenik, ketofastosis, ada food combining, ada berdasarkan golongan darah, ada diet Atkins dan sebagainya. Nah ini harus dipilih jika kita memang mengambil pendekatan sehat berbasis pola makan. Jurnal pun melimpah, jurnalnya juga melimpah. Kemudian ada juga diambil dari pola tidur. Jadi tidurnya mesti benar. Karena sehebat apapun, misalnya Anda melakukan perubahan, tapi kalau tidurnya berantakan, tentu ya hasilnya nggak akan bagus, ya kan? Ada juga pada pola penyikapan hati. Nah, jadi hatinya harus jernih, hatinya harus ikhlas, ridho, legowo, gitu kan? Sehingga dia tidak punya menyimpan dendam atau kebencian pada orang per orang, dia menerima semua takdir pada hidupnya dan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik. Jadi hatinya disikapi secara benar. Ada juga pada pikirannya, pada pola pikirnya. Jadi orang-orang ini memanfaatkan pikirannya untuk tidak terlalu traumatik dan tidak terlalu overthinking. Kalau overthinking berarti pikirnya terlalu ke depan, lalu menciptakan kecemasan, kekhawatiran, was-was, nggak karu-karuan gitu kan, seakan-akan sudah terjadi pada saat ini, padahal itu hanya dalam pikirannya sendiri. Ada juga yang traumatiknya tinggi, yaitu kejadian-kejadian masa lampau yang dia alami yang kemudian sangat membekas. Nah, traumatik itu bentuknya adalah frekuensi. Makanya ketika dia terpicu oleh sebuah kejadian dan peristiwa yang memunculkan frekuensi itu, maka secara otomatis semua energi, emosi, dan lain-lain yang melingkupinya akan keluar dengan sendirinya. Ada lagi pola aktivitas fisik, berarti ini rajin olahraga. Olahraga fisik, silakan mau jalan kaki, berlari, kalistenik, berenang, dan sebagainya, sesuai dengan aktivitas fisik apa yang Anda pilih. Ada juga aktivitas spiritual. Ini orang-orang yang rajin ibadahnya, dia memasrahkan diri pada Tuhan gitu kan, dia setiap hari melakukan semua perintah-perintah Tuhan, melakukan segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka orang-orang begini juga bisa sehat dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama. Nah, ada juga yang ketujuh, yakni pola napas. Ini orang harus belajar cara bernapas. Orang belajar bagaimana cara mengatur napas, mempelajari, mengetahui ilmunya mengenai napas. Kenapa? Karena begini, jika kita tidak mampu mengkondisikan semuanya, artinya ketujuh-tujuhnya itu dilakukan secara intensif, secara konsisten. Jika kita tidak mampu melakukan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli atau satu dua secara konsisten. Gitu. Jadi misalnya pola napas dengan penyikapan hati, ya kan? Pola napas dengan misalnya aktivitas spiritual, pola napas dengan tidur yang benar, pola napas dengan makan yang benar. Nah, tapi kalau kita melakukan yang seperti itu, tetap harus ada ilmunya. Ya, ini wajib perhatikan dampak pada setiap pola yang diambil. Jadi dampaknya harus dilihat. Kenapa? Karena setiap kita ingin mengintensifkan sesuatu, maka akan menghabiskan resource, akan menggunakan resource dalam tubuh. Jadi nggak lantas kalau sudah olah napas maka kemudian pasti akan sehat seterusnya gitu kan. Karena setiap kali kita melakukan olahraga fisik, kita menghabiskan resource dalam tubuh. Setiap kali kita melakukan olah napas juga kita menghabiskan resource dalam tubuh. Dan itu harus diperhatikan juga nantinya. Oke, atas dasar itulah baru kemudian kita ingin mengadakan camp fundamental OMG yang pertama kali. Inilah camp yang pertama kali diadakan. Apa isi campnya? Kita akan lihat satu persatu. Jadi camp ini nanti menginap 3 hari 2 malam. Menginap 3 hari 2 malam pada tanggal berapa? Nah, kita lihat hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 26, 27, 28 Januari 2024. Lokasinya di Kinasi Resort Caringin, Sukabumi. Di lokasi itu di sana enak, gelombangnya bagus, auranya juga bagus. Jadi kita akan mulai di tanggal 26 hari Jumat sore. Jadi peserta bisa datang pagi atau siang. Disarankan datang siang, ya kan?
karena tim kami juga nanti akan datang siang. Nanti kita akan mulai latihan pembahasan dari mulai Jumat sore sampai Minggu siang, sampai Minggu sore lah biasanya. Dan ini akan sangat puas sekali. Kenapa kita akan lihat? Untuk siapa camp ini? Nah, camp ini ditujukan untuk siapa? Camp ini ditujukan untuk siapapun yang mengalami masalah kesehatan ringan maupun berat, baik fisik maupun psikis, pada usia berapapun. Misalnya, mereka yang sedang mengalami penyakit komorbid. Komorbid itu ada yang diabetes, ada cancer, kemudian ada hipertensi, kemudian ada kardiovaskular, ada jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi silakan, Anda ikut. Jadi bagi mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan ringan maupun berat, komorbidnya tinggi, dan ingin sembuh dengan pengetahuan olah nafas yang logis. Kalau memang ada pengetahuan olah nafas yang nggak logis, tentu saja ada. Karena olah nafas itu asalnya dari timur, gitu kan. Timur itu sebelum datangnya era barat untuk meneliti, maka tentu semua jenis olah nafas itu memiliki pemahaman yang ketimuran, umumnya berbasis energi. Makanya banyak teknik pernapasan timur itu yang sifatnya energetik, energi, mengumpulkan energi, menyalurkan energi dan sebagainya. Ya itu tidak salah, memang pada masa itu pemahamannya kayak gitu. Ya sudah, kita biarkan saja. Tapi ketika datang era barat, kemudian meneliti, maka terjadi perkawinan antara timur dan barat. Ilmu-ilmu timur itu kemudian diteliti dengan kedokteran barat, dengan sains barat, dengan keilmuan barat, yang kemudian bisa disederhanakan, sehingga kita bisa melepaskan diri dari aspek klinik atau unsur klinik yang mungkin hingga saat ini masih menempel pada beberapa jenis olah nafas tertentu. Ya kan? Karena nanti kita akan bawa juga alat-alat ukur yang sesuai dengan standar sains dan medis. Untuk siapa lagi? Nah, kita akan lihat. Ini adalah camp untuk mereka yang belum paham, bingung. Kenapa olah napas yang satu berhasil pada seseorang, tapi olah napas yang sama tidak berhasil pada dirinya? Aneh kan? Jadi olah napas yang satu ini berhasil pada seseorang, misalnya ada seorang latihan A, teknik napas A. Kemudian dia berhasil, membaik atau sembuh. Lalu Anda datang, lalu tanya, kamu latihan apa? Oh, latihan napas ini. Terus ikut coba latihan dengan jenis sakit yang sama, tapi nggak sembuh. Nah, kenapa bisa begitu kan? Kan aneh kan? Mestinya kalau obatnya dalam tanda kutip obatnya sama, mestinya kesembuhannya sama dong. Tapi ternyata kan enggak. Nanti dibahas tuh di camp ini. Kenapa bisa terjadi ada fluktuasi seperti itu, perbedaan seperti itu. Kemudian sekaligus kita juga akan menjawab pertanyaan, apakah satu olah napas bisa untuk semua jenis penyakit? Mungkin nggak sih satu olah napas itu bisa untuk semua jenis penyakit? Nanti kita akan bedah di sana. Nah, karena ada yang banyak tanya juga, Mas, ngapain saya harus belajar ritme A, B, C, D gitu kan? Belajar aja satu teknik olah napas, itu untuk semuanya. Saya cuma bisa bilang bahwa jika sesederhana itu, jika segampang itu caranya, satu olah napas untuk semua jenis penyakit tanpa batas, dan pasti masih kesembuhan, maka nggak ada orang sakit di dunia ini. Gampangnya adalah Anda tiru saja. Teknik yang dimaksud itu tiru saja. Kalau memang satu teknik itu bisa untuk menyembuhkan segala penyakit, mestinya nggak ada orang sakit di dunia ini. Toh tinggal ditiru kan. Tapi ternyata kan tidak begitu. Nah, maka kita melakukan pemetaan. Kita melakukan pemetaan. Ada obat-obat yang berhubungan dengan hipertensi. Ya, tentu ini tidak sama dengan obat diare. Kan begitu logikanya kan. Masa ya obat hipertensi diminum punya efek untuk menghentikan diare? Kan tidak mungkin. Obat diabetes tentu tidak sama dengan obat untuk mematikan kanker. Kan begitu. Jadi masing-masing itu punya. Nah, napas juga begitu. Karena di dalam teori napas ritme itu kita berbicara mengenai frekuensi dan gelombang, maka frekuensi ini ada angkanya, frekuensi ini akan beresonansi dengan frekuensi yang sejenis, dan setiap objek molekul di dunia ini memiliki frekuensinya sendiri. Jadi tentu tidak akan sama. Kan begitu logikanya. Nah, maka akan kita bahas di sini. Kenapa kok si A tadi sembuh? Ditiru tekniknya si B tidak sembuh. Nah, jadi terjadi fluktuasi di situ. Nanti kita bahas di camp dengan sangat detail. Dan karena ini campnya itu murni OMG, nggak ada sponsor atau yang lain, maka akan sangat puas nantinya. Dan campnya akan dibuat kecil, nggak jumlah yang banyak. Karena kecil, 20-an orang lah kurang lebih, maka kita jadi lebih enak untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Oke. Nah, kenapa disebut fundamental?
Satu, karena memahami hal-hal mendasar akan membuat seorang mengerti bagaimana cara merangkai, menyusun, mengkondisikan teknik-teknik napas ritme pada berbagai situasi dan kondisi. Karena pernah saya bilang di wawancara dengan RCTI bahwa ketika kita mempelajari jurnal-jurnal berhubungan dengan olah napas, di situ kita belajar untuk melihat hasil pengamatan ilmuwan terhadap para praktisi olah napas. Maka di situ kita bicara ada yang satu teknik, ada yang dua teknik, ada yang tiga teknik, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melihat kenapa teknik ini dirangkai sedemikian rupa. Ada apa dengan rangkaiannya itu? Contoh nih, contoh ya. Saya yakin semua sangat akrab dengan konsep nitric oxide. Ya kan, nitric oxide. Nah, nitric oxide itu salah satu uh, jalur kimiawinya adalah dia bisa menjadi prekursor bagi glutathione atau antioksidan. Jadi dia bisa jadi prekursor. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita hanya sekedar memunculkan nitric oxide tanpa ada molekul lain yang menyertainya, maka glutathione tidak terbentuk. Antioksidannya jadi tidak terbentuk. Jadi kita hanya dapat manfaat nitric oxide saja. Ya kan? Jadi artinya kita harus ngerti. Oh, jadi ketika ini digabung dengan teknik yang seperti ini, maka tercipta molekul ini dan molekul ini ketika ketemu, maka dia akan menghasilkan glutathione. Tapi kalau molekul yang keduanya tidak muncul, maka nitric oxide is just nitric oxide. Jadi cuma nitric oxide saja. Dia nggak menghasilkan glutathione. Nah, itu perlu perlu penelitian yang mendalam tuh. Itu harus analisa, evaluasi dari banyak jurnal. Saya ambil, saya petakan, kenapa ini terbentuk, reaksi kimianya bagaimana, ini tambah ini jadi apa, kan begitu. Nah, akhirnya ketemu. Nah, maka itulah sebabnya ketika sebuah ritme dilakukan, tapi tidak dibarengi dengan pengkondisian yang lain, maka aspek kesembuhannya menjadi sangat fluktuatif. Ini kita bahas nanti. Jadi hal-hal mendasar nih pondasi. Jadi kalau pondasi itu berarti kalau kita pengen bikin rumah sekian lantai ya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak jadi tuh rumahnya. Ya kan, rumahnya pasti nggak jadi. Kena angin, rubuh. Lalu bingung. Kenapa mas saya udah bikin rumah kena angin langsung rubuh? Oh, karena pondasinya nggak kuat. Nanti kita bahas di sini. Hal-hal mendasar apa saja. Gimana cara untuk merangkainya, menyusunnya, mengkondisikannya. Pada berbagai situasi dan kondisi. Jadi ritme-ritme apa untuk situasi yang seperti apa, harus digimanakan, harus ditambah apa lagi, dan seterusnya. Karena tubuh manusia ada 11 sistem pada yang sudah pernah diteliti. Sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, ada sistem kardiovaskular, ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, ada sistem respirasi, dan sebagainya. Nah, itu masing-masing tuh menghasilkan frekuensi dan gelombang yang berbeda, dan masing-masing juga memiliki karakteristik kemunculan molekul-molekul yang berbeda. Yang kedua, tubuh manusia itu kompleks, namun cara kerjanya dapat dilihat berdasarkan prinsip frekuensi dan gelombang. Maka memahami kaidah frekuensi dan gelombang akan meningkatkan probabilitas penyembuhan. Itu dasarnya itu. Jadi, ada banyak cara untuk melihat tubuh manusia. Kita bisa melihat dari sisi molekuler. Kita sebut saja paradigma Newtonian lah. Kita juga bisa melihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Kita sebut saja paradigma kalau satu Newtonian, satunya kuantum, paradigma kuantum. Karena frekuensi dan gelombang bisa menembus ruang dan waktu. Nah, jadi jika kita melihat berdasarkan prinsip frekuensi dan gelombang ini, maka kita jadi mudah untuk menyentuh sesuatu, yakni dengan cara beresonansi dengan frekuensi yang sama pada objek atau subjek yang ingin kita getarkan, yang kita resonansikan. Nah, jadi sudut pandangnya arahnya frekuensi dan gelombang untuk memunculkan molekul-molekul tertentu nantinya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, maka napas ritme jadi gampang sekali untuk menstimulasi. Kayak contoh saya pernah bikin penjelasan mengenai ritme 2,5-2,5, frekuensi 0,2 Hz. Itu adalah frekuensi yang bisa dipakai untuk beresonansi dengan cairan sumsum tulang belakang atau cerebrospinal fluid. Nanti kita bahas lebih detail. Ya, jadi ini betul-betul fundamental, basicnya untuk memberikan pemahaman mengenai frekuensi dan gelombang, cara menggetarkannya, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana alatnya dan sebagainya. Kemudian kita akan uji coba nanti di tempat. Nah, dengan memahami fundamental seperti ini, harapannya adalah
Peserta nanti tidak bingung sepulang dari camp ini. Jadi nanti dia tercerahkan, mendapat pencerahan ketika nanti melihat ada begitu banyak teknik-teknik olah napas yang ada di YouTube. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ritme-ritme ini maksudnya ini. Oh, dirangkai seperti ini maksudnya begini. Oh, dirangkai seperti itu maksudnya seperti itu. Nanti jadi ngerti, jadi paham. Dan dengan relatif mudah dapat merancang untuk dirinya sendiri. Oh, kalau saya sakit seperti ini, gue bisa rancang nih. Oh, ritme sekian, ditambah ritme sekian, ditambah ritme sekian. Nanti akan jadi seperti itu. Jadi seolah-olah akan menjadi safe lah, menjadi safe. Kalau chef itu berarti harus ngerti berbagai macam bumbunya dan cara kerja bumbunya, manfaatnya gitu kan, rasanya dan sebagainya. Nah, apa saja nanti akan dipelajari saat camp? Yang pertama adalah pemahaman mengenai bioritmik, pemahaman mengenai gelombang otak, nanti saya jelaskan satu-satu, pemahaman mengenai mind power, pemahaman mengenai kepekaan dasar, dan pemahaman mengenai resonansi dan vibrasi. Masing-masing dari pemahaman ini adalah menjadi building block atau menjadi pondasi yang nanti akan menentukan bangunan apa yang ingin Anda bentuk. Jadi memahami ini semua, kita praktekkan misalnya dengan satu ritme, katakanlah ritme 55. Ritme 55 jika dikombinasikan dengan bioritmik, itu akan seperti apa teknisnya. Anda harus tahu. Ritme 55 masih gelombang otak apa. Anda juga harus tahu. Ritme 55 jika dikombinasikan dengan mind power, dia akan jadi seperti apa. Ritme 55 jika dikombinasikan dengan teknik kepekaan dasarnya OMG akan jadi seperti apa. Ritme 55 jika diajarkan dengan pemahaman resonansi dan vibrasi, ya, ritme 55 jika diajarkan dengan resonansi dan vibrasi ala OMG ini nanti jadinya seperti apa. Jadi itu nanti kita akan buka beberapa ritme-ritme besar yang memang punya manfaat cukup besar untuk meningkatkan probability kesembuhan. Biaya camp ini adalah 2,5 juta per orang. Jika berdua, 4 juta. Nah, apa yang didapat? Kita akan lihat. Yang pertama, peserta akan mendapatkan alat ukur HRV. Ini penting sekali. Saya pernah bikin videonya secara khusus, bagaimana HRV itu bisa menjadikan sebagai dasar prognosis. Prognosis itu adalah sebuah kondisi di mana kita untuk mengetahui apakah intervensi yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Contoh begini, tanggal 1 seorang itu divonis cancer, lalu dia berobat sampai tanggal 30. Berarti ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dia tidak tahu progresnya. Kalau dia pengen tahu progresnya, dia harus bolak-balik lab. Ya kan, harus bolak-balik lab, harus periksa di lab, harus cari tahu misalnya dari variabel CA apanya, begitu kan, CA apanya, atau dia harus CT scan atau apa. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dia tidak mungkin bolak-balik terus-menerus lab seminggu sekali misalnya gitu kan, atau per 3 hari sekali, atau mungkin per hari kan tidak mungkin. Hanya untuk mengetahui apakah intervensi yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 itu mau perbaikan. Misalnya intervensinya adalah dia minum obat atau dia minum herbal atau dia minum suplemen. Katakanlah begitu, ini contoh ilustrasi saja. Nah, dari mana kita tahu si herbal ini, si suplemen ini membawa perbaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Bagaimana kalau ternyata 14 hari dia minum membawa pemburukan? Nah, HRV itu bisa untuk mengetahui perjalanan dari intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan. Logikanya sederhana. Orang makin sakit pasti makin lemah, maka kelistrikannya pasti makin kecil. Ya kan? Orang makin sehat pasti makin kuat. Kelistrikan di tubuhnya pasti makin besar. Jadi ketika ada sebuah intervensi apapun di tanggal 1 menuju tanggal 30, jika data HRV-nya makin lama makin kecil, berarti ada something problem. Berarti intervensinya bisa jadi bermasalah. Kenapa? Karena kelistrikannya makin lama makin kecil. Nah, mungkin orang menuju perbaikan kelistrikannya makin kecil. Kan nggak mungkin. Orang menuju perbaikan, orang menuju sehat, pasti kelistrikannya makin lama makin besar. Pasti makin kuat. Ya kan? Logikanya begitu. Nah, maka HRV ini menjadi penting untuk mengetahui pergerakan perjalanan dari intervensinya. Sehingga nanti di tanggal 7, katakanlah begitu, di seminggu pertama, ketika nanti perjalanan intervensi yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 7 menuju pemburukan, berarti makin kecilnya HRV-nya, maka harus di-stop atau dievaluasi atau langsung buru-buru diganti dengan intervensi yang berbeda. Jadi nggak usah nunggu sampai tanggal 30 nanti kelamaan. Udah rusak duluan badannya, kan begitu logikanya. Tapi kalau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ternyata pergerakan kelistrikannya makin lama makin naik, makin besar, makin kuat. Berarti intervensinya benar.
meningkatkan kelistrikan di dirinya, di syarafnya, kan begitu logikanya. Nah, ini alat ukur heart rate jadi penting. Kemudian peserta juga akan dapat dumbbell atau barbell gitu kan, beban pemberat untuk tangan, karena nanti kita akan ada latihan manpower di situ. Nanti saya jelaskan latihan manpower itu untuk apa. Peserta juga mendapatkan baskom plastik yang bagus, eksklusif untuk latihan S. Jadi tetap ada latihan S-nya. Nanti ada latihan-latihan tambahan apa yang akan diberikan di dalam camp ini. Apa yang bisa dapatkan dari yang 3 tadi ya? Ini kan tadi baru 3. Apalagi? Ini menarik nih. Free 10 menit penyinaran red light plus near infrared selama di camp di kamar. Jadi peserta bisa mengukur pagi 10 menit misalnya gitu kan. Nanti malam sebelum tidur 10 menit. Itu nanti tidurnya akan enak sekali. Ya, contoh red light itu yang kayak gini lah. Nah, ini kelihatannya di layar ya. Nah, ini lampunya nih. Ya, juga ada yang jenisnya seperti ini. Nah, ini ada sinar lampu kuning, yellow light, blue light, red light, dan near infrared. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti disinari dikenai. Nanti kita akan belajar kenapa ada perbedaan panjang gelombang dan apa manfaatnya. Ya, jadi dua ini nanti, nah, seru ya. Nanti kita bawa nanti peserta merasakan free. Dan dia mau ukur, mau eh, masuk untuk disinari kapan aja boleh, tapi ada batas durasinya. Kita sesuai dengan rujukan jurnal. Kemudian juga ada free 2 kelas fundamental OMG yang dapat diambil secara bertahap. Misalnya setelah Ken ini kayaknya aku pengen kelas fundamental A misalnya gitu. Ya udah di bulan depan ambil A. Nanti bulan depannya lagi ambil yang B seperti itu. Dan yang terakhir nomor 6 adalah diskon 20% untuk camp fundamental OMG berikutnya. Jadi barangkali pengen ikut lagi nanti yang akan datang, Anda dapat diskon 20%. Ya, jadi ada 6 tadi ya. Jadi peserta dapat alat ukur HRV, dapat dumbbell, dapat baskom plastik latihan S, dapat free 10 menit penyinar netek. Kita bisa bikin pagi dan malam nanti sehari 2 kali. Ada free 2 kelas fundamental OMG, dapat diambil bertahap setelah camp, dan diskon 20% untuk camp fundamental OMG berikutnya. Nah, seru kan? Nah, apa yang baru yang akan diperkenalkan saat camp? Ada beberapa hal yang nanti kita akan perkenalkan untuk mendukung konsep sehat tanpa obat. Yang pertama adalah hubungan antara cahaya, olah napas, dan kesembuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan di bumi, lalu kemudian ada sinar matahari, maka faktor cahaya menjadi penting. Itulah kenapa di sini, ya tadi sudah ditunjukkan sekilas, nah gitu kan, ada biru, ada kuning, ada merah, ada near infrared. Ini masing-masing punya maksud. Ketika dia dikenai kulit, maka dia punya efek pada kulit. Masuk ke dalam, dia ada yang dari 2 sampai 3 mm, ada yang dari 4 sampai 8 mm, ada yang 8 sampai 10 mm dan sebagainya. Panjang gelombangnya tertentu. Dan setiap panjang gelombang tertentu itu memiliki efek. Yang ketika seseorang sedang disinari dengan sebuah sinar tertentu, dengan panjang gelombang tertentu yang sudah dipilihkan, yang berdasarkan rujukan jurnal, kemudian dia bersama dengan itu latihan olah napas, maka dia memiliki efek kesembuhan yang lebih besar dibandingkan yang sekedar disinari atau yang sekedar pakai olah napas saja. Jadi ini kan sehat tanpa obat, nggak pakai obat gitu. Obatnya adalah sinar atau cahaya karena kita tinggal di bumi yang secara alamiah terkena cahaya. Ya tinggal ditanya aja, apakah kita adalah orang yang setiap harinya pagi hari bisa kena sinar matahari atau tidak? Coba ditanya. Kalau kita pagi hari nggak pernah kena sinar matahari, ya berarti harus disinari dengan yang model-model begini. Kalau nggak kita kan kekurangan cahaya dan sinar matahari. Dan saya udah pakai ini sejak pertama beli itu berarti ya udah kurang lebih 2-3 bulanan lah. Yang saya rasakan itu ketika setiap hari perut dan dada saya disinari dengan sinar merah ini, pencernaannya jadi bagus. BAB setiap pagi selalu lancar, nggak pakai probiotik lagi. Nggak pakai probiotik lagi. Jadi betul-betul melancarkan. Biasanya saya sangat random sekali. Tapi semenjak disinari itu betul-betul lancar setiap pagi. Ya karena memang panjang gelombang kita bisa pilih, gitu kan, tertentu. Kemudian ada juga hubungan antara temperatur
olah napas dan kesembuhan. Jadi temperatur pilihannya panas dengan dingin, nanti kita jelaskan di camp, itulah kenapa ada latihan es, juga ada nanti latihan hangat. Jadi panas dan dingin itulah punya manfaat pada tubuh, pada kulit. Dan ini solusi tanpa obat, gitu kan? Nanti apa batasan-batasannya dan seperti apa yang bisa dilakukan. Kemudian teknik mengakses saraf otonom yang lebih ringkas dan cepat. Yang lebih ringkas dan cepat. Maksudnya gimana? Di saraf otonom itu kan frekuensinya ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Kita sudah belajar mengenai ritme tertentu. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi. Sebenarnya ini teknik yang dulu pernah saya ajarkan sejak tahun 2013. 2012-2013. Diseminarkan dulu di Jakarta pertamanya, kemudian di Malang, di mana-mana. Namanya adalah ASO atau akses saraf otonom dengan cara kurang dari 3 menit. Kita sudah bisa mengakses saraf parasimpatetik, melakukan perubahan, memasukkan niat dan sebagainya. Ini akan cepat sekali luar biasa. Kemudian kita akan latihan teknik resonansi dan resonansi komunal dan resonansi individual. Kenapa? Karena latihan bersama lebih baik daripada latihan pribadi. Nah, tapi latihan bersama yang kayak gimana? Nanti kita bahas resonansi komunal itu di camp. Dan nanti alatnya akan saya bawa. Alat itu adalah dipakai oleh banyak ilmuwan untuk mengukur bagaimana kita seorang itu menggunakan resonansi yang sama pada dirinya. Misalnya niatnya disetel sama, keinginannya disetel sama. Untuk setiap orang yang hadir di situ, maka gelombang yang terjadi dalam ruang itu menjadi sangat besar sekali amplitudonya sampai bisa terbaca pada alat. Sampai bisa terbaca pada alat. Itulah kenapa rame-rame itu lebih baik dibandingkan sendirian. Nah, apa nanti yang diukur di sana? Bagi peserta ya, untuk peserta ya. Jadi peserta mendapatkan free pengukuran live blood analysis. Jadi pengentalan darah menggunakan mikroskop live blood analysis. Free juga gula darah sewaktu, kita hanya siapkan saja alatnya, peserta tinggal cus sendiri, ukur sendiri. Free pengukuran QRMA. Jadi QRMA kita punya dua. Jadi misalnya Anda pengen ngukur QRMA kalau ngukur di tempat lain itu 150.000 biasanya. Antara 100 sampai 150.000. Nanti di camp peserta gratis. Misalnya dia ukur ya sekali saja, nggak usah berkali-kali karena itu PDF reportnya itu sampai 100 halaman. Report PDF-nya sampai 100 halaman. Jadi 3 free ini silahkan. Belum ditambah free yang tadi adalah penyinaran red light plus infrared 10 menit setiap hari, pagi malam berarti 20 menit di kamar tertentu, tentu yang nanti perempuan sama panitia perempuan, laki-laki dengan panitia laki-laki. Itu nanti akan enak sekali rasanya. Anda akan pertama kali merasakan bahwa gelombang sinar dengan panjang gelombang tertentu betul-betul memiliki efek langsung pada tubuh. Kalau saya pernah bikin pernah bikin videonya mengenai jurnal di mana orang 15 menit disinari dengan red light dan infrared, dia menurunkan gula darah postprandial itu sampai 30%. Hanya dengan disinari 15 menit aja. Kebayang kalau nanti dengan olah napasnya, ada penyinarannya, maka efeknya bisa lebih besar. Nah, sekarang kita bahas bioritmik. Jadi bioritmik itu sederhananya adalah bagaimana cara kita komunikasi dengan tubuh. Jadi ketika seorang itu berkomunikasi dengan tubuh, dia harus menggunakan dalam tanda kutip language atau bahasa. Nah, ada bahasa rasa, ada bahasa visual, kemudian ada juga bahasa eh, narasi. Nanti kita bahas lebih detail antara rasa, visual, narasi. Kenapa bioritmik ini penting? Karena kalau Anda ngomongnya salah, ngomongnya keliru, ya nggak ngerti. Kayak misalnya sekarang tiba-tiba saya ngomong pakai bahasa Rusia misalnya. Ya mungkin orang-orang Indonesia nggak ngerti bahasa Rusia, nggak akan bisa mengerti apa yang saya ucapkan gitu, maka komunikasi tidak terjalin. Biarpun dua orang ini teriak-teriak, satu pakai bahasa Rusia, satu pakai bahasa Arab, teriak-teriak terus gitu. Ya nggak akan ketemu, nggak akan paham, ya kan? Maka memahami bioritmik, memahami bagaimana cara kita berkomunikasi, apakah dengan rasa, dengan visual, atau dengan narasi itu penting. Dan nanti akan diajarkan bagaimana cara mengetahuinya. Karena berikutnya nanti Anda harus paham ketika nanti saya lagi pejamkan mata, apakah saya harus ngomong sama diri sendiri, atau saya harus menggunakan rasa, atau saya harus menggunakan visual. Dan ini nggak bisa keliru.
Kalau itu dominannya Anda diganti, misalnya orang ini dominannya rasa, tapi dia setiap hari narasi aja, ngomong terus. Ya nggak ketemu, bahasa ibu dia adalah bahasa rasa. Juga kebalikannya. Jika bahasa ibu dia adalah bahasa narasi, tiba-tiba dia pakai visual, bayangkan kankernya mengecil, ya nggak jadi. Karena itu bukan bahasanya dia. Nanti akan dibahas dengan lebih detail di camp. Terus kemudian kita ada demonstrasi pembuktian juga. Gelombang otak, alfa, beta, delta, theta, gamma. Maka dikondisikan tertentu supaya menghasilkan efek tertentu, kesadaran tertentu. Nah, ini nanti kita akan gunakan alat ukur gelombang otak. Ini nanti kita ukur. Apakah ritme-ritme itu menghasilkan alfa? Betul tidak? Kalau sudah alfa, apa rasanya? Apa yang terjadi di badan? Dan seterusnya. Nanti kita bedah. Lalu bagaimana mengkondisikan untuk masuk ke delta? Bagaimana mengkondisikan untuk masuk ke gamma? Dan seterusnya. Dan masing-masing dari gelombang otak ini punya kesadaran, punya manfaat, punya maksud. Ketika seorang itu berada dalam situasi misalnya stres, gitu kan? Situasi panik, overthinking, dan sebagainya. Biasanya gelombang otaknya terlalu beta. Kalau dia tidak ngerti cara untuk menurunkan dari beta menjadi alfa, kalau dia nggak ngerti gimana cara mengkondisikan lingkungan untuk menurunkan dari beta stres ini menjadi alfa, maka apapun yang dilakukan pada saat itu, ya stresnya tetap tinggi. Maka turunkan dulu jadi alfa, begitu. Nanti diajari di sini. Mind power itu keteguhan tekad. Karena orang pengen sembuh kan tekadnya harus kuat. Nah, ketika tekadnya kuat, maka biasanya tekad ini sepaket dengan bioritmiknya. Anda ngomong dengan sangat sungguh-sungguh, berarti narasi bioritmiknya kan. Anda ngomong dengan sangat sungguh-sungguh bioritmiknya. Oh, saya pengen sembuh, saya pengen kuat, saya pengen sehat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan bioritmik bawaan badan Anda, kan begitu. Jadi keliru tuh di bioritmiknya. Maka ngototnya menggunakan komunikasi yang keliru. Nggak dimengerti tuh. Nggak akan dimengerti sama selnya, ngototnya keliru. Ya kan? Juga sama kayak ada orang yang berusaha untuk memvisualkan, dia bayangkan, wah dia akan bayangkan selnya mengecil-mengecil, padahal bahasa bioritmik dia bukan visual. Jadi ketika dia ngotot dengan memvisualkan sel kankernya misalnya mengecil, sementara bahasa bioritmik dia bukan itu, maka ngototnya itu nggak akan jadi. Karena ngototnya berada pada komunikasi yang keliru. Ya kan? Ibaratnya ngotot, kenceng, marah-marah doang, tapi nggak dimengerti sama lawan bicara. Kan percuma, capek sendiri. Nah, ini di main power nanti kita bahas dengan barbel, dengan beban yang betul-betul melelahkan, karena barbelnya tertentu nanti dapat sepasang. Nah, nanti dia akan menguji ketika dia sudah paham cara komunikasinya, maka dikuatkan tekadnya, tapi sudah benar komunikasinya, maka main power menjadi sangat powerful sekali nantinya untuk meningkatkan probabilitas penyembuhan. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan ini tujuannya adalah meningkatkan probabilitas penyembuhan. Ada lagi kepekaan. Orang bisa pakai telapak tangan kanan kiri gitu kan. Orang sakit tempel, sakit di panas tempel di sini, demam tempel sini gitu kan, sakit di dada tempel ini, sakit di lutut tempel. Jadi telapak tangan tuh secara alamiah memang didesain untuk media transmisi penyaluran energi. Tapi nggak semua orang peka. Nah, maka nanti kita ajari bagaimana cara kepekaan. Cara kepekaan pada telapak tangan, sehingga ini ketika ditempel, Anda bisa rasakan, oh iya, oh ini hangat nih, oh di sini udah hangat nih, oh di sini kurang hangat, oh di sini sebelah sini nih, ya udah, nah, nanti harus gimana, harus ngapain. Itu saya pernah bikin videonya sendiri, di mana ada penelitian, orang yang skeptis diminta dia melakukan penyaluran pada tikus yang kena kanker. Ternyata tikus yang kena kanker bisa sembuh. Padahal orangnya skeptis. Nah, silakan nanti ditonton videonya. Nah, berikutnya adalah resonansi dan vibrasi. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai konsep resonansi komunal dan resonansi individual. Resonansi komunal itu berarti rame-rame. Resonansi individual itu berarti dirinya sendiri, dia dan dirinya sendiri. Kalau resonansi komunal itu dia dan orang lain atau dia dan semesta di luar dirinya. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena ketika seorang itu rame-rame, kadang-kadang faktor X itu berperan dalam proses penyembuhan. Nanti akan dijelaskan di camp. Kenapa bisa begitu? Saya pernah bikin videonya khusus ketika mengisi kelas khusus gagal ginjal. Silakan ditonton mengenai konsep resonansi komunal. Nanti kita akan praktekkan, kita ukur di tempat, kita demonstrasikan di tempat. Bahwa tubuh manusia ketika dilatih sedemikian rupa pada kemampuan resonansi dan vibrasinya, dia bisa memancarkan gelombang, frekuensi dan gelombang yang dipendarakan ke semesta. Dan dia bisa mengenali apa saja. Termasuk mengenali yang ada di luar
dirinya. Nanti akan ada demonstrasinya menarik sekali. Tidak akan terlupakan seumur hidup. Anda akan bawa memori itu sampai kapanpun. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, biayanya 2,5 juta. Jika berdua 4 juta, silakan. Bagi Anda tertarik, langsung hubungi ke ini kurang satu lagi nih slide-nya. Ini saya copy aja ya. Nah, langsung saja hubungi. Nah, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi bagi Anda tertarik, silakan. Saat ini sudah terisi 11 orang. Kita kuotanya paling tidak 20 saja, biar kelas kecil aja. Kalau kelas kecil tanya jawabnya enak, tanya jawabnya gampang. Dan bagi yang misalnya di area Jakarta susah untuk naik transportasinya ke sana, biasanya sih saya memang menyediakan tumpangan lah, bisa menumpang mobil, biasanya begitu. Kalau tahun lalu sih sekitar 3-4 orang. Ya mungkin sekarang juga sekitar 3-4 orang juga. Jadi monggo silakan misalnya wilayah Jakarta, Mas aku nggak ada kendaraan pribadi nih untuk datang ke Kinasi Resortnya. Ya kontak aja. Nanti kalau misalnya wilayahnya satu jalan atau ketemu di titik mana, biasanya ketemu di Citos, itu kita bisa jalan sama-sama. Naik mobil saya nanti pulangnya juga di titik Citos juga. Nah, seperti itu. Jadi silakan pastikan Anda ikut camp fundamental OMG ini untuk mendapatkan pemahaman, mengetahui dengan jelas mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan bioritmik, gelombang otak, manpower, kepekaan dasar, dan resonansi dan vibrasi. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini semua, pulang dari camp tidak bingung lagi untuk latihan napas harian. Tahu, ngerti, berikutnya tinggal meluaskan pengetahuan saja. Oke, gitu ya. Sampai ketemu di camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.